Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Saya Dr. Isa Broto Asmoro kembali hadir lagi pada pagi hari ini untuk menyampaikan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya bahwa dengan adanya mutasi subvarian baru virus SARS-CoV-2, yakni BA4 dan BA5, dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus penderita COVID-19. Dan kenaikan kasus di Indonesia memang telah terjadi selama beberapa pekan belakangan. Pada tanggal 14 Juli 2022 kemarin, diketahui terdapat penambahan 3.584 kasus konfirmasi positif. Kemudian, 2.872 orang telah dinyatakan sembuh dan diketahui 9 orang meninggal dunia karena COVID-19. Hal ini menyebabkan jumlah kasus aktif atau orang yang sedang terinfeksi COVID-19 sebanyak 24.490 kasus. Apabila kemudian kita menelaah berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dalam 1 pekan terakhir, memang diketahui terdapat kenaikan jumlah kasus aktif tersebut dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Seperti yang telah diperingatkan oleh Bapak Menteri Kesehatan pada bulan lalu, kita harus terus berhati-hati dan mempersiapkan diri sebagai antisipasi terhadap kemungkinan makin naiknya jumlah kasus di Indonesia pada bulan Juli ini. Pemeriksaan WGS atau Whole Genome Sequencing untuk mendeteksi varian ini telah dilakukan. Dan hasilnya, sampai dengan 12 Juli 2022, diketahui jumlah lineage Omicron BA4 sebanyak 146 di DKI Jakarta, 17 di Jawa Timur, 17 di Bali, 3 di Jawa Barat, dan 1 di Banten. Sedangkan untuk Omicron BA5 diketahui sebanyak 1.829 di DKI Jakarta, 166 di Jawa Timur, 77 di Bali, 57 di Jawa Barat, 15 di Banten, 10 di Jawa Tengah, 5 di Kalimantan, 2 di Sulawesi Selatan, dan 1 di Sumatera Selatan. Subvarian baru yang menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia sejauh ini menyebabkan gejala yang cukup ringan. Kebutuhan perawatan di rumah sakit jauh lebih rendah dibandingkan varian sebelumnya. Keterisian tempat tidur rumah sakit COVID-19 atau BOR sampai tanggal 13 Juli 2022 adalah sebesar 3,22%. Meski masih terbilang cukup rendah, tetapi kenaikan sudah terjadi sejak bulan lalu, di mana tanggal 23 Juni 2022 lalu, BOR tercatat 2,03%. Maka dapat disimpulkan per 13 Juli 2022, angka keterpakaian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 secara konsisten mengalami kenaikan 0,31% selama 1 pekan terakhir. Dengan demikian, kita sebaiknya tetap waspada dan berkaca dari fakta yang terjadi di Indonesia selama pandemi, di mana secara historis, kenaikan jumlah kasus positif dan kasus aktif biasanya terjadi 2 hingga 4 minggu pasca diidentifikasinya varian baru yang muncul. Dan pada gelombang sebelumnya, kenaikan kasus terjadi setelah 20 hingga 35 hari pasca hari raya. Dan kasus puncak terjadi pada hari ke-43 hingga ke-65 setelah hari raya. Bahkan, prediksi telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bulan lalu, di mana puncak kenaikan kasus diperkirakan terjadi pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juli, dengan jumlah kasus diprediksi mencapai 20.000 kasus baru perharinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah terlebih dahulu. Tetap harus selalu waspada, karena kita masih berada dalam rentang waktu tersebut. Tentu kita belajar banyak selama pandemi ini dengan kemampuan untuk menilai resiko yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan agar situasi tetap terus terkendali, maka dengan mengikuti standar dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, transmisi komunitas atau penularan dalam masyarakat harus kurang dari 20 kasus per 100.000 penduduk per minggunya. Untuk rawat inap, harus kurang dari 5 kasus per 100.000 penduduk per minggunya. Dan untuk kematian, kurang dari 1 per 100.000 penduduk per minggunya. Maka apabila kita melihat data kajian Kementerian Kesehatan per 13 Juli 2022, maka situasi Indonesia masuk ke dalam level 2, di mana transmisi komunitas kasus di Indonesia
yakni di angka 6,70 per 100.000 penduduk per minggu. Dengan rawat inap di rumah sakit 0,57 per 100.000 penduduk per minggunya. Dan kematian 0,01 per 100.000 penduduk per minggu. Pada tanggal 13 Juli 2022, kita melihat adanya kenaikan yang membuat positivity rate harian Indonesia menjadi 5,88%. Dan positivity rate satu pekan terakhir adalah 5,72%. Artinya, saat ini Indonesia harus kembali masuk ke negara yang harus diperhatikan karena telah melebihi standar WHO di mana positivity rate sebaiknya tidak lebih dari 5%. Dengan adanya peningkatan positivity rate, artinya adanya peningkatan resiko untuk terinfeksi ketika kita beraktivitas dalam lingkungan. Ketika resiko penularan menjadi tinggi kembali, tentu akan ada beberapa penyesuaian peraturan dan himbauan yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Dan ini merupakan hal yang logis dan sangat wajar. Tentu kita tidak ingin penyakit ini menyebar luas kembali dan mengakibatkan banyak korban. Maka, kerjasama yang baik antar semua pihak harus dioptimalkan kembali. Kita pernah berhasil menekan jumlah kasus sebelum muncul subvarian baru ini. Ingat, apapun variannya, pencegahannya tetap sama. Oleh karena itu, mari ingat kembali cara kita menjaga diri agar tidak terinfeksi. Mulai dari penggunaan masker, sangat penting ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak ketahui dengan pasti kondisi kesehatannya. Maka, himbauan penggunaan masker dengan baik dan benar ketika kita beraktivitas, terutama di tempat-tempat yang beresiko tinggi, harus diketatkan kembali. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik kita, seperti mencuci tangan, menjaga jarak aman, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, cukup air mineral, cukup tidur yang berkualitas, olahraga yang rutin dan teratur, menghindari gaya hidup yang tidak sehat, semua itu harus digaungkan dan dijalankan kembali dengan disiplin. Semakin banyak ikhtiar yang kita lakukan agar tidak tertular akan membawa hasil terbaik, sehingga kita dapat saling melindungi, termasuk dengan melakukan vaksinasi booster. Ikhtiar kita yang satu ini sangatlah penting. Ketika masyarakat kita memiliki daya tahan atau imunitas yang tinggi, terbukti penularan di sekitar kita pun menurun. Jumlah orang yang sakit berat dan orang yang meninggal dunia karena COVID-19 pun turun. Sehingga vaksinasi merupakan ikhtiar yang harus diupayakan oleh semua pihak. Vaksinasi booster atau suntikan ketiga vaksin COVID-19 dilakukan paling tidak 3 bulan setelah kita melengkapi dosis vaksin lengkap. Sekali lagi saya ingatkan, kenapa booster ini menjadi penting? Karena ternyata 2 kali suntikan vaksin COVID-19 saja belum cukup untuk mempertahankan jumlah antibodi dalam tubuh yang diperlukan saat ini. Ada kecenderungan penurunan antibodi 6 bulan setelah melengkapi vaksinasi 2 dosis. Sehingga penyuntikan booster ini perlu dilakukan agar antibodi atau daya tahan tubuh tersebut bisa naik lagi jumlahnya, sehingga dapat memberikan proteksi yang optimal kembali. WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyarankan target populasi yang sudah harus dibooster adalah sebanyak 50% penduduk. Sayangnya, hingga kini baru sekitar 25% yang melakukan booster ini. Tentu harus dikejar, apabila kita ingin kondisi tetap terus dalam kondisi yang terkendali. Apabila kita ingin melindungi orang-orang yang tercinta kita. Apabila kita ingin tetap terus beraktivitas, bekerja, dengan nyaman dan aman. Apabila kita ingin segera keluar dari situasi pandemi, kita harus menyadari bahwa imunitas yang baik adalah jawabannya. Maka mari lakukan booster, jangan disepelekan, dan jangan lagi termakan hoax yang tidak benar tentang vaksinasi. Apalagi vaksinasi booster merupakan bentuk usaha adaptasi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan virus ini. Jika Bapak Ibu masih ada yang ragu atau ingin mengetahui kebenaran informasi terkait vaksinasi dan COVID-19, bisa melakukan pengecekan melalui www.s.id/checkhoax dan pengecekan ini dilakukan pada browser Anda. Pentingnya booster juga membuat munculnya berbagai penyesuaian peraturan di Indonesia,
termasuk peraturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Ada persyaratan terbaru untuk bepergian dalam negeri yang berlaku mulai 17 Juli 2022. Berdasarkan SE Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022, untuk perjalanan melalui darat, udara, dan laut berlaku untuk kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api dari dan ke seluruh Indonesia, kecuali bagi perjalanan rutin dengan moda transportasi darat yang menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan juga kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan. Peraturannya sebagai berikut. Apabila pelaku perjalanan dalam negeri atau singkatnya PPDN sudah booster, maka tidak wajib lagi menunjukkan hasil tes negatif PCR atau antigen. Tetapi bagi PPDN yang baru melengkapi 2 kali dosis vaksin, wajib menunjukkan antigen negatif yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Apabila tersedia, PPDN dapat melakukan booster on-site atau di lokasi pada saat keberangkatan. Nah, bagi PPDN yang baru 1 kali vaksin, wajib menunjukkan hasil PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Bagi yang tidak dapat melakukan vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus, wajib menunjukkan PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi. Nah, untuk anak usia 6 hingga 17 tahun, di mana program vaksinasi booster belum tersedia di Indonesia untuk usia di bawah 18 tahun, maka cukup menunjukkan sertifikat vaksin lengkap sebanyak 2 dosis, tanpa harus membawa hasil negatif tes, baik antigen ataupun PCR. Bagi anak usia di bawah 6 tahun, dikarenakan belum dapat divaksinasi, maka dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib juga menunjukkan hasil tes negatif. Tetapi wajib didampingi oleh pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, vaksinasi booster ini tersedia secara gratis di Vaskes, baik di rumah sakit, klinik vaksinasi, puskesmas, dan berbagai sentra-sentra vaksinasi. Maka mari manfaatkan dengan baik. Sesuaikan vaksinasi booster dengan panduan dari Badan POM berikut ini. Vaksin tentu disesuaikan dengan ketersediaan. Ingat, semuanya sama-sama memberikan proteksi yang baik. Sehingga tidak perlu memilih-milih merek tertentu, bahkan sampai menunda untuk menunggu yang diinginkan. Karena buktinya pun sudah ada, bahwa semua merek yang ada di Indonesia mampu menekan resiko penyakit berat dan kematian karena COVID-19. Semua sama. Bapak Ibu Saudara-saudari, vaksinasi booster ini penting sekali terutama dilakukan pada daerah dengan positivity rate yang tinggi. Sebagai informasi, pada tanggal 13 Juli 2022 kemarin terdapat 3 provinsi dengan positivity rate yang tertinggi, yakni DKI Jakarta sebesar 13,83%, kemudian Banten 8,53%, dan Jawa Barat 5,54%. Tentunya angka positivity rate harus ditekan, salah satunya dengan masifnya vaksinasi booster yang dilakukan. Untuk itu pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara nasional melalui strategi proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir oleh seluruh kepala daerah. Maka diterbitkanlah SE Mendagri nomor 440/3917/SJ tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan atau booster bagi masyarakat. SE ini menginstruksikan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk mempercepat realisasi vaksinasi booster di wilayahnya, disertai monitoring dan evaluasi intensif dalam pelaksanaannya. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bantu. Kita saling bekerja sama. Kita ajak teman, saudara, keluarga kita untuk segera melakukan booster. Apalagi kita masih dalam masa liburan sekolah dan sudah mulai menghadapi
tahun ajaran baru. Vaksinasi booster juga butuh waktu agar imunitas mencapai optimal, yakni rata-rata 2 minggu pasca disuntikan. Sehingga bagi para guru, orang tua murid, keluarga, semua yang ada dalam lingkup satuan pendidikan, segeralah melakukan booster. Hal ini penting untuk melindungi diri dan anak-anak yang belum mendapatkan akses booster. Perlindungan mereka berasal dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sebaiknya sebelum mulai tahun ajaran baru dengan sistem tatap muka berjalan kembali, pastikan semuanya sudah memiliki proteksi, daya tahan yang optimal dalam tubuhnya. Dan tampaknya kesehatan bukan lagi merupakan tanggung jawab pribadi saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama. Karena kita ini sedang menghadapi penyakit infeksi menular, dan untuk itu bagi yang tidak sehat, merasakan sakit tenggorokan, batuk pilek, atau gejala lainnya, segeralah memeriksakan diri dan menahan untuk beraktivitas di ruang publik terlebih dahulu. Terlebih dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi, yang diketahui penggunaannya sudah mulai longgar. Mari berhati-hati, jangan menyepelekan manfaat dari aplikasi tersebut. Saya ingin mengulang kembali apa yang saya sampaikan dalam preskon sebelumnya, di mana penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini terbukti sangat efektif untuk menekan penularan di tengah-tengah masyarakat sepanjang tahun 2021 hingga 2022, di mana diketahui telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah dan 538.659 orang dengan status hitam atau yang sedang terinfeksi COVID-19 untuk mengakses ruang publik yang tertutup atau melakukan perjalanan. Artinya, aplikasi tersebut telah membantu untuk mencegah lonjakan kasus terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, semua laboratorium pemeriksaan tes COVID-19 harus disiplin menginput hasil tes pemeriksaan COVID-19 ke dalam sistem NAR atau New All Record. Hal ini sangatlah penting guna mengetahui angka pasti kasus di dalam negeri dan segera bisa diambil langkah pencegahan penyebaran kasus. Dan kemudian semua pihak, baik para pengusaha tempat rekreasi dan mal, restoran, kafe, tempat bermain, perkantoran, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya, dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk tetap menjaga kelangsungan usahanya dengan melindungi pengunjung dan karyawannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, berkaitan dengan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 seiring masa kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, di mana diketahui kepulangan jemaah haji gelombang pertama akan kembali dari tanggal 15 hingga 30 Juli dan yang kedua dari 30 Juli hingga 13 Agustus 2022. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sistem screening kesehatan berlapis sejak kedatangan jemaah hingga kembali ke rumah masing-masing. Screening yang dimaksudkan adalah mulai dari pengecekan suhu tubuh melalui thermal scanner dan thermal gun, pengecekan tanda dan gejala, serta melakukan observasi terhadap jamaah di asrama haji debarkasi. Apabila didapati jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes antigen. Jika hasilnya positif, akan dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat untuk kasus tanpa gejala atau gejala ringan. Sementara yang bergejala sedang atau berat akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara itu, bagi jemaah haji yang dinyatakan sehat saat kedatangan dan observasi di asrama haji debarkasi, dapat kembali ke rumahnya dan dihimbau untuk terus memantau kondisi kesehatannya selama 14 hari ke depan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan juga telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menyiapkan 10 hingga 30% dari kapasitas tempat tidurnya sebagai langkah antisipasi. Lalu juga menyiapkan jumlah tempat isolasi mandiri terpusat, begitupun juga dengan penyiapan alkes, SDM, obat-obatan, dan APD. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga dengan kerjasama dan dukungan yang baik antar semua pihak dapat menekan jumlah kasus dan kita dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Jadi tetap semangat, tetap optimis, Indonesia pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.